Halo, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari buku Handbook of Research on Educational Communication and Technology di bagian bab Emerging Technology yang Adaptive Technology. Nah, saya akan mempresentasikan ringkasan dari bab ini. Oke, yang pertama, nah, kita perlu tahu dulu teknologi adaptif itu apa sih? Nah, teknologi adaptif. Nah, pengertiannya kurang lebih teknologi adaptif itu adalah teknologi yang memungkinkan sistem pembelajaran untuk secara otomatis menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran di dalamnya itu terhadap situasi, karakteristik, dan kebutuhan individu. Jadi sederhananya, teknologi yang memungkinkan mesin atau media pembelajaran itu untuk menyesuaikan dengan penggunanya. Nah, yang disesuaikan itu apa aja? Ada 4 kurang lebih yang disesuaikan. Penyesuaian yang dilakukan oleh teknologi adaptif itu adalah gaya belajar, kemampuan kognitif, keadaan afektif, dan konteks serta lingkungan pembelajarnya. Nah, sekarang kita gali dulu yang pertama, gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar itu kecenderungan atau sikap perilaku seseorang dalam belajar. Jadi, ya sederhananya suka kecenderungannya atau kesukaanmu, caramu belajar itu gimana sih? Nah, itu. Nah, di sini jenis belajar itu yang banyak digunakan itu Felder dan Silverman. Kurang lebih ada 2. Behavioralnya itu aktif atau reflektif, terus sensing atau intuitif, lalu dari sisi navigasional itu sekuensial atau global. Nah, aktif reflektif ini kecenderungan kamu itu belajarnya aktif atau reflektif. Lalu sensing intuitif itu merasakan atau menggunakan intuisi, mereka-reka, mengira-ngira gitu. Lalu navigasional ini yang sekuensial atau global itu berarti kecenderunganmu itu melihat secara umum baru mempelajari detailnya atau mempelajari detail kecil-kecil dulu baru jadi punya gambaran secara global gitu. Nah, itu gaya belajar Felder dan Silverman. Nah, berkaitan dengan gaya belajar, ini teman-teman bisa lihat di link yang saya sertakan, webtools.ncsu.edu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba di sini ada kuesioner yang teman-teman bisa isi. Nah, tinggal milih kecenderungannya apa. I understand something better after I try it out or think it through. Nah, itu teman-teman coba isi kuesioner ini terus nanti keluar hasilnya. Nah, kalau saya ini hasilnya. Nah, kecenderungan saya reflektif, terus sensing, dan yang dominan juga ini adalah visual. Saya belajarnya itu secara visual, bukan verbal. Lalu penataannya itu saya global. Jadi saya lebih mudah mempelajari sesuatu ketika saya tahu gambaran besarnya lebih dulu. Tahu gambaran besar, baru setelah itu detail-detail yang perlu dipelajari apa sih, begitu. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau hasilnya 1, 3 berarti apa, 5, 7 apa, 9, 11 apa gitu. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Lalu selanjutnya setelah gaya belajar, yang diadaptasi lagi, yang disesuaikan lagi itu adalah kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif itu adalah proses mental dalam mengolah informasi atau pengetahuan. Nah, menurut Jia itu ada kemampuan kognitif ini ada beberapa: induction, memory, observation, dan seterusnya. Nah, saya nggak berhasil menemukan artikelnya Jia ini karena dia artikelnya nggak open access dan belum bisa mendapatkan full text dari artikel yang ini. Tapi saya dapat yang ini, cognitive trait model. Nah, cognitive trait model kalau dalam
part dalam bab ini disebutkan ada 4: working memory capacity, inductive reasoning ability, information processing speed, sama associative learning skill. Ini berarti kapasitas working memory. Lalu kapasitas working memory capacity ini kemampuan istilahnya working memorinya, jadi kemampuan untuk mengingat jangka pendeknya. Sederhananya begitu, kemampuan mengingat jangka pendeknya itu seberapa sih kapasitasnya. Lalu inductive reasoning ability, kemampuan untuk menalar. Lalu information processing speed, kecepatan memproses informasi. Dan asosiasi, kemampuan mengasosiasi. Nah, di artikel aslinya, artikel asli yang ditulis Kinsuk sama Lin ini ndak menyebutkan secara khusus 4 ini. Yang saya dapat itu paling awal itu ternyata ini adalah tesis dari si Lin ini. Nah, bisa diakses di link ini. Nah, ini adalah tesis dari si Lin ini. Bentar saya perlihatkan. Nah, ini. Nah, kalau di tesisnya ini cuma ada 3: working memory capacity, reasoning ability, divergent associative learning. Nah, entah di bagian mana ya, saya belum mendapatkan karena yang artikel mereka ini Kinsuk dan Lin. Nah, Kinsuk dan Lin ini juga bukan open access, jadi saya nggak bisa dapat full text-nya. Jadi ya kita sekedar tahu aja kalau kemampuan kognitif itu ada ini yang perlu disesuaikan ini. Nah, yang menarik adalah cognitive trait model dari Lin ini adalah dia menawarkan semacam mesin, semacam engine atau semacam software yang bisa digunakan untuk mengetes ini, bukan mengetes sih, mengenali. Jadi mengenali kemampuan kognitif seseorang itu seperti apa gitu. Di tesisnya Lin ini teman-teman bisa baca sendiri di link ini. Lalu selanjutnya adalah keadaan afektif. Nah, keadaan afektif itu adalah keseluruhan emosi, perasaan, mood, perilaku. Nah, kalau di artikel di bab ini ya, dikasih contoh cara mendeteksi afeksinya itu lewat kata-kata, verbal, terus facial expression. Berarti ini melibatkan facial recognition juga sama affective speech-nya yang dia katakan, yang dikatakan sama pembelajar gitu. Nah, itu cara mendeteksinya, setidaknya ada 3 ini. Lalu yang terakhir yang perlu diadaptasi, teknologi adaptif itu dia menyesuaikan diri juga dengan konteks dan lingkungan. Nah, pengertiannya apa? Konteks dan lingkungan itu ya semua informasi yang bisa digunakan sebagai karakteristik sebuah entitas, orang, tempat, atau objek apa saja yang relevan atau yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunanya itu. Nah, jenisnya apa aja ini? Konteks dan lingkungan ini. Nah, ada 4: personal context, environmental context, interaction, sama personal environmental data. Nah, yang personal context ini lokasi penggunanya ini, lokasi pembelajarnya, terus waktu kedatangan dia, detak jantungnya, tekanan darah. Nah, di sini ya situasi personal dia, situasi personal seseorang gitu. Lalu situasi lingkungan, konteks lingkungan itu berarti ya lokasi sekitarnya. Kalau personal konteks itu orangnya, nah, environmental konteks itu berarti lingkungannya, lingkungan sekitarnya bagaimana, di mana, terus suhu, terus objek atau orang di dekatnya gitu. Lalu interaction itu interaksi dengan aplikasinya, dengan teknologi ini. Nah, ini bisa berupa apa saja yang disimpan, dokumen-dokumen yang tersimpan, terus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aplikasi, lalu pengaturan interface ini seharusnya. Lalu yang terakhir adalah personal
atau environmental data. Ini masuk termasuk gaya belajarnya apa, jadwal belajar dia, kebiasaannya, terus pengetahuan awal, perkembangan belajarnya kayak apa gitu. Nah, jadi empat hal ini yang dalam teknologi adaptif itu dia menyesuaikan konten, materi, aktivitas dengan 4 hal ini. Gaya belajar, kemampuan kognitif, keadaan afektif, dan konteks lingkungan. Nah, lalu di bab ini juga dibahas teknologi adaptif dalam berbagai setting. Nah, selama ini teknologi adaptif itu ya kurang lebih bisa dibagi jadi 2, desktop dan mobile. Nah, di desktop itu kebanyakan aplikasi pembelajaran yang desktop itu bentuknya LMS. Nah, sayangnya LMS itu belum banyak yang menggunakan teknologi adaptif karena ya dianggap ini kelas massal, semua diperlakukan sama, semua masih diperlakukan sama. Nah, kalau yang mobile itu karena dia punya banyak sensor, jadi dia bisa mendapat lebih banyak data dan bisa menyesuaikan dengan data yang diperoleh gitu. Adaptivitasnya berdasarkan konteks dan lingkungan itu lebih mudah tercapai karena dia punya banyak sensor dibandingkan dengan desktop gitu. Kalau desktop, laptop atau PC gitu kan, kita mau nambah sensor kan kita berarti harus nambah perangkat, sedangkan kalau mobile di HP itu sudah ada banyak sensor, ada GPS, ada accelerometer, gyrometer, macam-macam gitu. Jadi mendapatkan berbagai macam data itu lebih mudah. Nah, karena itu aplikasi yang menggunakan teknologi adaptif itu kebanyakan aplikasi pembelajaran yang ada di mobile, di HP. Tuh, lalu yang terakhir kita mulai masuk kesimpulan. Nah, dari bab ini apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama, teknologi adaptif itu punya peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena dia bisa menyesuaikan aktivitas, materi, dan apapun dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan karakter penggunanya. Lalu untuk saat ini masih dibutuhkan banyak usaha dari ilmuwan atau pengembang teknologi adaptif ini untuk menciptakan sistem yang bisa memberikan umpan balik yang bermakna gitu. Nggak cuma yes no tapi juga memberikan umpan balik, oh kamu kurangnya di sini, yang perlu kamu lakukan adalah ABCDE gitu, semacam itu. Nah, itu kan masih sedikit yang seperti itu. Lalu yang terakhir, masalah yang muncul, nah yang masih ditemui dalam teknologi adaptif ini adalah menggunakan berbagai data dari karakteristik dan konteks untuk memberikan adaptivitas. Jadi di artikel lain ada yang membahas misalnya kaitan antara kemampuan kognitif dan gaya belajar, terus gaya belajar dan konteks lingkungan, teknologi adaptif, keadaan afektif dengan gaya belajar. Ini kan sebenarnya saling terkait. Nah, masalahnya adalah yang sekarang itu pola atau model kaitan atau hubungan antara empat komponen ini. Nah, mana sih yang idealnya dipakai gitu? Apakah harus semua ini atau hubungan antara ini dan ini, keadaan afektif dan gaya belajar, atau gaya belajar dan kemampuan kognitif? Nah, itu masih jadi masalah besar yang perlu kita pecahkan sebagai teknolog pembelajaran, sebagai ilmuwan. Nah, ini masalah yang masih jadi pertanyaan besar itu ya, gimana sih caranya pakai berbagai data gitu. Nah, kalau dipecahkan memang banyak, konteks, keadaan afektif, gaya belajar, kemampuan kognitif, ini kan kalau dipecah banyak banget. Nah, data itu yang mau dipakai yang mana gitu. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan besar. Lalu yang juga jadi open question atau riset selanjutnya itu yang diarahkan dari bab ini adalah, nah ada di sini, karakteristik apa yang mempengaruhi konteks apa atau sebaliknya. Nah, berarti yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya
kemampuan kognitif. Nah, apakah kemampuan kognitif itu dipengaruhi gaya belajar, atau gaya belajar mempengaruhi kemampuan kognitif, atau kemampuan kognitif yang mana yang dipengaruhi oleh keadaan afektif? Nah, seperti itu. Nah, itu yang jadi riset, ya, riset yang perlu dilakukan ke depan. Lalu selanjutnya, karakteristik atau konteks mana yang digunakan untuk menyediakan pembelajaran personal. Nah, jadi konteks mana atau karakteristik apa biar pembelajaran itu bisa personal, cocok gitu, ndak disamaratakan gitu. Bener-bener kalau penggunanya Ardi gitu berarti emang bener-bener cocok untuk Ardi, materinya, aktivitasnya benar-benar disesuaikan untuk Ardi. Lalu kalau nanti dipakai untuk Eko, ya materinya beda lagi, terus urutannya beda lagi. Nah, itu untuk menyesuaikan itu karakteristik mana yang dipakai gitu, atau konteks mana yang dipakai gitu. Lalu selanjutnya adalah apakah karakteristik atau konteks itu sama untuk semua pembelajar atau berbeda lingkungan untuk yang berbeda. Maksudnya gini, karakteristik terus tadi konteks, lingkungan, gaya belajar, macam-macam. Kalau misalnya sudah teridentifikasi, oh anak ini adalah karakternya ini, anak ini karakternya A. Nah, karakter A ini bisa digunakan untuk anak yang mirip, atau ketika anak yang sama, karakternya sama dengan dia, apakah tetap harus dipersonalisasi lagi atau dipakai aja yang sama gitu, pakai aja yang sama gitu. Jadi pengelompokannya ada yang sama, ada yang beda, atau bener-bener tiap orang itu harus beda gitu. Lalu yang terakhir, hubungan antara berbagai karakteristik dan konteks, dan apakah bisa meningkatkan pembentukan model siswa atau model konteks. Nah, ini kaitannya dengan model. Jadi balik lagi yang saya jelaskan tadi, empat komponen ini, 4 komponen dari teknologi adaptif ini, gaya belajar, kemampuan kognitif, keadaan afektif, konteks lingkungan ini, yang bisa meningkatkan proses belajarnya itu yang mana, atau kombinasi yang mana, atau bagaimana. Jadi modelnya itu belum ada. Nah, itu masih terbuka untuk diteliti. Jadi misalnya teman-teman pengen membuat model gitu, model teknologi adaptif, model siapa gitu, nah itu masih terbuka, itu belum ada untuk saat ini, dan itu masih sangat terbuka untuk diteliti dan dikembangkan. Demikian presentasi saya mengenai teknologi adaptif. Link-link yang tautan-tautan yang terkait saya tersertakan di bawah. Dan kalau ada pertanyaan, saran, tambahan, anything, apapun, bisa langsung kontak saya atau tulis di komen. Terima kasih.